Bagaimana cara mengganti touchbar MacBook Pro baik yang 13 in maupun yang 15 in. Kembali lagi dengan Aska di Papesia Service. Tunggu subscribe-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Hendra di Rafflesia Service. Tempatnya tepat untuk memperbaiki kerusakan MacBook, untuk perawatan MacBook. Channel yang selalu setia untuk memberikan tips bagaimana cara merawat MacBook, bagaimana cara mendeteksi kerusakan MacBook, dan bagaimana cara memperbaikinya. Mau servis kerusakan MacBook, di sini tempatnya tepat. Nah, di kesempatan kali ini saya mau memberikan tips dan tutorial kepada rekan-rekan bagaimana cara mengganti touchbar MacBook Pro baik yang 13 in maupun yang 15 in mulai dari tahun 2017 dan seterusnya. Untuk penyebab kerusakan touchbar MacBook disebabkan oleh beberapa penyebab, bisa karena lembab, bisa juga karena panas yang dihasilkan oleh MacBook pada saat sedang digunakan, bisa juga karena korosi, bisa juga karena kena air atau penyebab-penyebab lainnya. Untuk melepaskan touchbar MacBook yang rusak itu bisa dilakukan dengan beberapa cara. Bisa dengan menggunakan hot gun untuk untuk melepaskan touchbar dari casing MacBook. Itu kita bisa menggunakan hot gun untuk melepaskan touchbar yang rusak ini. Atau bisa juga kalau misalnya nggak ada hot gun atau pemanas lain, kita bisa menggunakan peralatan sederhana, yaitu dengan menggunakan minyak kayu putih untuk menaruhkan lem yang mengikat touchbar di casing MacBook. Dengan cara kita teteskan minyak kayu putih di sela-sela touchbar di casing MacBook itu dengan menggunakan sedotan air mineral. Itu kita menggunakan mika bekas untuk membuka lem. Jadi setelah kita teteskan minyak kayu putih ke sela-sela touchbar, kita tunggu beberapa saat sampai lemnya larut, lalu kita lepaskan touchbarnya dengan menggunakan mika. Buka tuh di sela-selanya itu dengan menggunakan mika bekas ini. Itu kalau seandainya rekan-rekan tidak ada hot gun atau juga pemanas, itu bisa menggunakan peralatan sederhana yang tadi saya sebutkan. Nah, untuk melepaskan touchbar yang rusak dari casing MacBook agar tidak menyebabkan kerusakan yang lain pada part MacBook, kita harus melepaskan LCD. LCD kita pisah ya dari casing. Ya, tujuannya tadi ya agar tidak menimbulkan kerusakan yang lain pada part MacBook. Ya, kita meminimalisir risiko yang bisa terjadi. Jadi lebih baik kita lepaskan LCD dari unit MacBook. Itu keyboard ya enggak kita lepaskan, cuma kita kasih pelindung aja agar touch keyboard ini enggak mengalami kerusakan akibat dari panas yang dihasilkan oleh hot gun yang kita gunakan untuk melepaskan touchbar dari casing MacBook. Itu tadi ya, kalau rekan-rekan menggunakan hot gun untuk melepaskan touchbar yang rusak dari casing MacBook, ya harus hati-hati jangan sampai juga menimbulkan kerusakan di part MacBook yang lainnya. Itu panasnya itu terutama nih keyboard, yaitu backlight keyboard yang ada di bawah keyboard itu kita harus kasih pelindung agar aman, agar tidak menimbulkan kerusakan di backlight keyboard dan juga di touch keyboard MacBook. Ya, kalau menggunakan hot gun itu memang lebih mudah untuk kita melepaskan lem dari casing MacBook. Tapi kalau mau lebih amannya, ya lebih safe-nya, kita gunakan minyak kayu putih yang kita teteskan ke sela-sela touchbar yang akan kita lepas dari casing MacBook dengan menggunakan sedotan air mineral tadi dan juga dengan menggunakan mika. Itu lebih aman ya. Tapi tetap untuk LCD tetap kita buka, kita lepaskan dari casing MacBook. Keyboard juga kita lepaskan. Semua ya, semua kita lepaskan dari casing. Pokoknya kita lepaskan, jadi casing keyboard itu kita pisahkan dan hanya tinggal casingnya aja. Itu selain untuk mempermudah ketika mau melepaskan touchbar dari casing MacBook, juga agar nggak keganggu ya, nggak keganggu dengan LCD, nggak keganggu dengan keyboard. Ya intinya untuk menghindari kerusakan ya pada part MacBook yang lainnya. Jadi kita pisah casing keyboard MacBook itu dari semua part MacBook yang menempel di dalamnya. Jadi untuk mempermudah ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung aja saksikan video pada saat saya melakukan penggantian touchbar MacBook yang rusak. Oke, tonton videonya sampai selesai, jangan di skip biar tahu bagaimana caranya. Itu jangan lupa juga untuk subscribe, like, komen, dan juga di share ke teman-teman yang lainnya agar teman-temannya juga bisa tahu nih bagaimana cara ganti touchbar ketika bar MacBooknya mengalami kerusakan. Oke ya, langsung kita saksikan videonya. Harusnya udah nyala, nggak mau ya. Perlu dicek berarti dalemannya. Dan kita bongkar MacBooknya. Kondisi logic boardnya kotor, ada korosi. Utama nih, lepasin konektor baterai dulu. Ini kan kabel ini untuk ngubungin sisi baterai ini atau baterai ini ke logic board. Nah, ini lepas dulu kalau mau buka. Nah, udah dibuka dulu, udah mau ngapain juga tenang. Jadi kemungkinan konslet itu kecil.
habis clean up tapi kok masih banyak debu nih. Katanya habis diganti thermalnya. Iya, Harusnya ini udah nggak ada loh debu. Bang tahu kemarin lagi di YouTube. Google. Oh di Google. Oh ada di YouTube juga. Oh, ada di YouTube juga. Ada channel Raffles ya juga. Di Instagram juga kemarin, Pak. Ada di Instagram, ada Twitter, ada. Ini bekas kena air ya? Enggak. Nih Kena jatuh sih, mungkin ngembun ya. bisa jadi. Ini barunya ada bekas air ini. Ini kan untuk touch bar ini. Kalau ini sensor. Sensor ini. Untuk ngubungin touch bar ke logic board. Dan masih berasa lembab basahnya ini. Tuh ada jamur tuh. Coba dibersihin dulu. Awal-awal itu yang buat panas itu apa ya biasanya? Ini ntar kita buka juga nih, kita cek lagi thermalnya. Itu kita nanti lihat juga nih, bisa jadi karena penyebab dari kerusakan part ini, misalnya kayak touch bar atau apa, itu bisa ngakibatin panas. Bukan hanya panas, lemot bisa. Kalau debu di keyboard tuh gimana biasanya? Kalau debu yang di keyboard tuh gimana? Pakai kuas ntar. Tuh putih itu keluar tuh. Udah agak kering. Ini panas banget nih bekasnya ini. Sampai berembun tuh, sampai berembun. Apa karena kurang bagus thermal paste ya? Tahu nih, karena ini ada kualitasnya untuk thermal paste. Berarti kalau mau ngecek ininya, ngecek terus belakang harus pasang lagi semua, Pak? Iya, harus. Baut harus pasang atau? Wah, itu satu baut ya, ini penting aja 2 biji. Itu penting ini ngikat untuk ngindarin baut lecet. Kalau baut pasang lagi ya ribet, kan bongkar ini lagi kalau misalnya kudu bongkar. Pasang kan baut yang penting-penting 2 biji udah. Kan kita mau ngetes, bukan ini. Kalau memang udah bener baru. Itu ganti touch bar yang harus kita lakukan ya, untuk menghindari hal yang nggak diinginkan aja nih. Untuk tombol on off harus kita lepas dulu ya, kita amankan dulu untuk menghindari hal yang nggak diinginkan. Jangan sampai kita ganti touch bar nanti malah tombol on off-nya kena, karena ini sangat sensitif dan rentan rusak, takut putus ya. Terus ntar nggak mau kita harus ganti. Ini buat menghindari nggak diinginkan aja, kita lepas karena dia posisinya dekat dengan touch bar. Jadi kita taruh di tempat yang aman dulu. Ini tombol on off-nya. Nah ini kita amankan dulu, kita taruh tempat yang aman, masuk untuk soket atau jack audio ya, kita lepas saja untuk menghindari yang nggak diinginkan aja. Nah selain itu juga kita harus lepaskan LCD ya, karena sangat rentan, kita untuk menghindarkan yang diinginkan aja. Yang depan boleh nggak dibuka dulu? Hah? Yang depan boleh nggak dibuka dulu? Depan apa? Berarti untuk dulu. Jangan dulu. Kali terakhir. Kalau udah ini baru, takutnya ntar ada masalah, tidak bisa klaim garansi. Iya, kalau kita buang dulu. Tadi nggak ada box ini nggak? Hah? Lah itu. Wih. Ini sedang proses booting masuk ke OS. MacBook berhasil booting sampai masuk ke OS. Nah itu untuk taskbar segala macam semua nyala. Ya di sini dia menggunakan taskbarnya. Nah ini kalau kita sentuh dia akan muncul ya. Nah ini kalau kita sentuh dia untuk terang gelap itu dia akan muncul di sini. Nah
Tuh di sini kalau kita bikin besar kecilkan sound juga nih. Ya buat rekan-rekan semuanya, itu tadi bagaimana proses mengganti touchbar MacBook Pro yang rusak. Itu mulai dari proses awal sampai penggantian touchbarnya tadi udah saya hadirkan video tutorialnya. Itu bagaimana caranya, yaitu alat yang kita gunakan, yaitu caranya bagaimana, langkah-langkahnya bagaimana tadi udah saya tampilkan di video tutorialnya. Harapan saya semoga tips dan tutorial yang saya berikan buat rekan-rekan ini bisa berguna dan bermanfaat buat rekan-rekan. Kalau seandainya MacBook rekan-rekan mengalami kerusakan di touchbarnya, jadi rekan-rekan bisa melakukan penggantian touchbarnya sendiri. Nah, kalau untuk touchbarnya ya rekan-rekan bisa beli di toko yang menjual spare part Apple. Ya kalau misalnya rekan-rekan nggak mau pusing, nggak mau ribet, ya bisa datang ke tempat servis untuk melakukan penggantian touchbar MacBook rekan-rekan yang rusak. Oke, rekan-rekan semuanya, kalau ulasan, review, tip dan tutorial dari saya berguna dan bermanfaat buat rekan-rekan, jangan lupa untuk subscribe di channel saya demi untuk keberlangsungan channel saya, agar channel saya dapat bisa lebih berkembang lagi dan juga bisa memberikan banyak manfaat buat rekan-rekan. Buat yang udah subscribe, saya ucapkan ribuan terima kasih atas support dan dukungannya. Buat yang belum, ayo dong subscribe. Oke, di sini saya bukan hanya mengulas, mereview, atau juga memberikan tips dan tutorial kepada rekan-rekan bagaimana cara merawat MacBook, bagaimana cara mendeteksi kerusakan MacBook, dan bagaimana cara memperbaikinya. Tapi di sini saya juga buka tempat servis untuk memperbaiki kerusakan MacBook. Itu di Jakarta Barat, tepatnya Jalan Sang Timur, samping Gereja Maria Bunda Karmel, RT 16 RW 04 nomor 46, Kampung Rawa, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Silakan buat rekan-rekan yang mau memperbaiki kerusakan MacBook di tempat saya untuk menghubungi saya di nomor telepon saya yang ada 2 ini. Nah, begitu juga nih buat rekan-rekan yang mau konsultasi seputar permasalahan MacBook, silahkan hubungi saya di nomor telepon saya. Untuk konsultasi gratis, nggak ada pungut biaya, tapi dengan syarat harus telepon langsung, jangan via chat WA atau juga SMS, ya, agar saya bisa lebih jelas, lebih gamblang, lebih detail untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh rekan-rekan. Oke, akhir kata saya Indra mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai ketemu lagi dengan saya di video selanjutnya dengan topik dan bahasan yang berbeda yang pastinya berguna dan bermanfaat buat rekan-rekan. Oke, wassalam.